Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sadatul fadil hadratan mukarramin ingkang kita takdimi, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para asatidz, para ustadzat, guru-guru umat, wabil khusus para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, tokoh masyarakat, pimpinan berbagai ormas dan lembaga, ugi pimpinan berbagai tingkatan instansi pemerintahan ingkang kita takdimi mbok menawi rawuh Bapak Camat Muntilan, camat-camat sanesipun, Bapak Lurah, Bapak Kadus, Bapak Dukuh, Bapak Bayan, ingkang biasanipun mesti rajin rawuh acara kemasyarakatan, Bapak-bapak kepala daerah tingkat 6 dan tingkat 7 alias ketua RW dan ketua RT. Oke, bapak-bapak saking koramil, mbok menawi saking polsek, matur nuwun sanget Pak rawuhipun, Masya Allah kompak menika nggih. Ibu-ibu pengurus Majelis Taklim Salimah, mohon maaf Ustadz Abdul Somad, di sini majelis taklimnya tidak ada yang namanya Somada, tidak ada yang namanya Lukmana, dan tidak ada yang namanya Anissa. Adanya Salimah. Lepas ya, sengojo. Jadi sehat ya, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadir out. Hadir in yang di dalam pagar, hadir out yang di luar pagar. Sedaya sami sehat ya, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah. Sonten punika kita sedaya alhamdulillah saged, barakallahu fikum. Siap ya? Habib Muhammad Jinanis mau wudhu, kalau Ustadz Lukman mau ke toilet. Perlu ditaper buat bisa. Ini tadi itu kita baru membaca sebuah penelitian bahwa sahabat yang suka menghina-hina, ngerjain, membuli itu 300% lebih jujur dan setia. Maka kami tadi sepanjang perjalanan ke sini saling menghina. Ustadz Abdul Somad, Habib Muhammad Jinanis, Ustadz Lukmanul Hakim, Pulau, Masya Allah. Jadi, pokoknya kami ini tidak sebaya, tapi insya Allah nyambung terus. Ustadz Abdul Somad yang paling senior di antara kami, Masya Allah. Kemudian ada Habib Muhammad bin Anis, saking Malang. Kalau Ustadz Lukmanul Hakim dengan saya umurnya sama, ya tua saya sedikit. Terbukti saya itu masih model lama, 2 dimensi. Kalau beliau kalau pakai kaos jadi 3 dimensi. Alhamdulillah. Itu tadi makanya kita tuh sepanjang jalan menghina-hina ke bawah sampai sini. Puji syukur kehadirat Allah. Punika kita dalam tablik akbar lir ilir. Karena memang Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, Habib Muhammad Jinanis, Ustadz Lukmanul Hakim setiap tahun maringi wekdal saged berkumpul di Jogja dan di pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Lah di antara Jogja dan pesantren masyarakat Merapi Merbabu ada joglo Ngawen Dairy Farm. Maka alhamdulillah kita sakit mampir ke sini meskipun agak terlambat, mohon maaf karena dari acara sebelumnya. Dan insya Allah nanti kita akan mendengarkan banyak ilmu, hikmah, tausiah saking para guru kita. Kenapa kok lir ilir tandure sumilir? Karena kita sedang mensyukuri nikmat kemerdekaan yang ke-80. Nikmat merdeka yang kemudian dalam muqaddimah konstitusi dikatakan oleh para pendiri negara
atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ini yang kita pegang sebagai sebuah pernyataan penting penuh pelajaran bahwa kemerdekaan ini karena rahmatnya Gusti Allah. Selama beratus tahun kita berjuang menghadapi penjajahan, menika salah setunggalipun kita kiat sebab kita kuat, kita mampu berjuang melawan penjajah. Inggih amargi rahmatipun Gusti Allah maringi hidayah Islam. Tepat 1 abad sebelum kedatangan para penjajah, para ulama, para dai, para wali ingkang wonten Jawi, kita sederhanakan kita sebut wali songo, memasifkan dakwah dalam jangka waktu kurang dari 1 abad, mengubah kerajaan besar yang semula masyarakatnya beragama Hindu, Buddha, lalu kemudian dengan sukarela karena dakwah yang penuh rahmat, dakwah yang penuh kedamaian, dakwah yang penuh kasih sayang, menjadi mayoritasnya beragama Islam. Karena Islam itulah yang membuat Pangeran Fathi Yunus alias Pati Unus dari Demak kemudian sadar ketika Portugis menaklukkan Malaka, penjajah ini berbahaya. Karena berbahaya maka harus dilawan. Maka Pati Unus membawa 200 kapal gabungan dari Jepara, Demak, Tuban, Gresik, Banten, Cirebon, Jambi, Lembang, kapal-kapal Bugis, bahkan armada laut Aceh bergabung bersama untuk menyerang penjajah Portugis yang sudah sampai ke Malaka. Kesadaran ini kesadaran Islam, dan Islam itu mengikat kita melampaui batas-batas politik dan geografi. Yang bergabung bersama pasukannya Pati Unus bukan cuma Jepara, Demak, tapi kesultanan-kesultanan yang lain. Dan coba bandingkan nasib terjajah kita dibandingkan terjajahnya bangsa-bangsa yang qadarullah pada saat itu belum memiliki Islam sebagai ruh perjuangan. Amerika niku Bu, Amerika, ngertos Amerika nih, saking ujung utara dumugi ujung selatan, menurut penelitian sejarah terkini sebelum kedatangan Christopher Columbus, Francisco Pizarro, Alexander Cortez, itu sebelum penjajah dari Eropa datang, jumlah orang pribuminya yang kemudian disebut secara salah kaprah sebagai Indian niku kurang lebih antara 50 juta sampai 110 juta orang. Di mana mereka sekarang? Setelah penjajahan berubah. Penduduk Amerika niku penjajahi. Saat menika sing disebut wong Amerika janjane wong Eropa, bahasane bahasa Eropa. Sing tinggi lor Kanada, Prancis, Amerika Serikat, Inggris, Meksiko, Spanyol, Brazil, Portugis, itu malih Spanyol. Isinya penjajahnya semua, adat istiadatnya, pakaiannya, orangnya. Sebelah ribu wonten negara jenenge Australia. Napa Bu? Australia negara sing pendidikane maju, soal riko kathah kanguru. Pinter mulang lah itu. Itu dulu namanya orang aborigin. Sebelum kedatangan orang-orang Inggris dipimpin James Cook, diperkirakan ada 8 sampai 20 juta orang.
Sekarang aborigin kanton pinten Bu? 50.000. Ganti penduduknya dados tiyang saking Eropa. Ilang nek dijajah ini. Tetapi Indonesia atas berkat rahmat Allah, karena 350 tahun itu bukan dijajah, tapi 4 abad berjuang melawan penjajahan, ngantos sakniki penduduk Indonesia tetap ilmunya pesek kados jenengan, tetap kulitnya sawo mateng kados kita sedaya. Kenapa? Karena kita bukan cuma dijajah, tapi kita berjuang melawan penjajah atas berkat rahmat Allah. Maka para wali nyanyi lir ilir tandure wusu milir, tak ijo royo tak sembuh temanten anak. Dakwah itu terus hidup, perjuangan itu terus berlangsung sampai kita hari ini. Di tanggal 17 Agustus tahun 45 kita proklamasikan merdeka. Ning janjane sing penting saking merdeka niku napa to Bu? Apa yang lebih penting dari sekedar merdeka? Berjuangnya itu. Berjuang lebih penting dari menang, berusaha lebih penting dari berhasil. Nggih mboten. Soale berhasil menang niku takdire Gusti Allah. Tapi yang berjuang akan dihargai, akan diberi balasan, akan dimuliakan oleh Gusti Allah. Maka nek penjenengan tindak haji, tindak umroh, kula dongake sedaya diparingi gambe dados tamu-tamune Gusti Allah saged ziarah Makkah wal Madinatul Munawwarah insyaallah dalam waktu dekat. Sedaya saged ibadah laksanakaken ngambil mikoto tawaf sa'i dumugi tahallul sedaya. Amin. Kok kados mboten yakin ya amin. Amin ya Bu. Amin. Terus sendirianipun Habib Umar Al-Mutahhar nek ben cepet surat telu. Surat telu kok surat Atin, surat Al-Quraish, surat Tanah. Surat Atin itu supados wahadal baladil amin, kota Mekahnya ini, maka kota Mekahnya menjadi dekat. Wahadal baladil amin, ngata-ngatai mau surat Atin mendekatkan ke kota Mekah. Banyak butuh bahadal baik, surat Al-Quraish mendekatkan kepada Ka'bah. Yang ketiga tadi surat Tanah. Niku nek haji tawi umroh, nek panjenengan mboten minum air Zam-Zam, hajine umrohe sah mboten? Sah, aman. Nek jenengan mboten sa'i, masalah mboten? Masalah. Mergi napa? Sa'i menika berjuangnya Siti Hajar, Zam-Zam menika hasil paringane Gusti Allah. Pundi sing langkung dihargai Allah didadoske manasik? Perjuangan. Maka mulai sekarang monggo kita kenalkan kata berjuang di lingkungan keluarga kita, agar anak-anak kita jadi pejuang, agar anak-anak kita jadi orang-orang yang mau berjuang. Nek istilah rumiyin riyadhah, tirakat, mujahadah, prihatin, karena itu rumus kesuksesan yang sudah terbukti sepanjang zaman. Ibu nek ditangleti putrani, Bu, mau kemana? Apa jawabannya Bu? Apa jawabannya Pak? Jangan dijawab ngambut gawe, goleke duit buku kowe. Lha buku iki piro? Bapak-bapak niku lho kula sok ering nukokke ndok gisi nggo putrane sok ora ana duit le. Nek kono tuku rokok ku gedhi duwite. Mboten sae.
Maka kalau ditanya anak, Pak kemana Bu, kemana? Berjuang. Berjuang itu nama Pak, bekerja di kebun untuk menjemput rezeki Gusti Allah. Nanti sayuri orang-orang yang mau berjuang. Nek istilah rumiyin riyadhah, tirakat, mujahadah, prihatin. Karena itu rumus kesuksesan yang sudah terbukti sepanjang zaman. Ibu nek ditanggleti putrane, Bu mau kemana? Apa jawabannya Bu? Apa jawabannya Pak? Jangan dijawab ngambut gawe, golek duit buku kowe. Lha buku kowe iki piro? Bapak-bapak niku lho kula sok ering. Nukokke ndok diisi nggo putrane sok ora ana duit le. Nek kono tuku rokok ku gedhi duwite. Mboten saiki. Maka kalau ditanya anak, Pak kemana Bu, kemana? Berjuang. Berjuang itu nama Pak, bekerja di kebun untuk menjemput rezeki Gusti Allah. Nanti sayure dipanen, parine dipanen, dijual ke pasar, bisa untuk bayar sekolah, bayar ngaji, ini itu, Masya Allah. Menikah, engkang berjuang. Nanti anak-anak kita akan tanya, aku berjuang enggak? Berjuang nak di rumah, berjuang mentaati bapak ibu, jadi anak soleh, seneng ngaji, pinter belajar, gak gangguin adik, bantuin ibu. Niku namanya berjuang. Insya Allah, mudah-mudahan hikmah kemerdekaan kita sedaya menjadi manusia pejuang untuk melanjutkan pengabdian kita kepada agama dan bangsa NKRI tercinta. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinten Bu baru kula? Hah? Ustaz Abdul Somad hidangan utama mangkene. Nggih. Habib riyen nggih. Nggih, Habib sing paling wonten. Masya Allah kan buatan tertarik nih, buatan nopo-nopo. Begini, Masya Allah, ditunggu-tunggu, Masya Allah. Ini ibu-ibu antri sejak pagi nunggu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dini haqqin mustafahu ahmada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'a dzunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil anjami wal arab la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para asatidz ingkang kula hormati, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Luqmanul Hakim, Ustaz Salim Afillah, mugi-mugi paringan panjang umur selamat. Kula wau waktu Ustaz Salim ngomong irungnya tetep pesek, kula niki rasane kayak minoritas kula teng mriki. Saya rasa ndak ngenyek kula Ustaz Salim ini. Ustaz Salim ini ndak tahu saya kenapa. Kalau di Jogja itu saya dirujak terus. Mugi-mugi Ustaz Salim saged istiqomah wonten Kabupaten Muntilan niki. Hah? Pas gue dong. Magelang ya? Magelang, gitu. Kabupaten Magelang, khususnya kota Muntilan. Dulu saya pernah ke Majelis Salimah ini, pernah dulu. Bener ya? Ibu ingat ya? Oke, kalau sudah ingat kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi. Dulu di masjid tapi Masjid Nurul Salam di Enggok-Enggokan itu kan? Iya. Dulu saya ingat, saya selalu kadang bawa hadiah untuk jamaah saya. Ya bener gak? Siwak, leres. Masih ada? Itu sekitar 7 tahun yang lalu loh. Saya ngasih hadiah. Oh bapak-bapak tameriki, assalamualaikum. Bapak-bapak yang kami hormati, alhamdulillah. Mudah-mudahan bapak-bapak dan berangkat haji umrah ya Pak. Bapak dari TNI, bapak dari kepolisian, dari kecamatan, sedaya mugi-mugi paringan keselamatan, sedaya lancar barokah. Saya ingat dulu beberapa tahun yang lalu, kulo teng Salimah niki pengajian, kulo maringi pertanyaan. Kulo biasanya nang leti tiang niku, kulo masih mbangin saged Jawa lho Bu. Masih mboten tapi Jawa, tapi kulo saged Jawa ngoten nggih. Dadi kulo niki maringi pertanyaan kepada jamaah karena saya tidak memberi pertanyaan begini,
Siapa namanya ibunya Nabi Adam? Karena tidak semua bisa jawab, Pak. Oh, ngeten. Siapa nama dari apa nama kudanya Nabi Sulaiman? Kan susah, saya aja tidak tahu. Nah, bagaimana saya tanya ke jamaah, sing jamaah seneng. Ini cerita tentang Salimah ya, couple years ago. Nah, itu saya tanya begitu. Saya tanya, saya pikir yang bisa jawab mungkin cuma 2. Sehingga saya beri pertanyaan begini. Tak pikir opo pertanyaan, karena hadiahnya tidak banyak. Saya tanya, Minaiwis, sopo sing untune bolong? Saya waktu itu kan, bener. Sing ngaku wong 15 ya, Pak. Maka saya berdoa di Muntilan ini Pak Dokter Gigi lebih banyak, semoga seperti itu. Wah, saya entek hadiahnya. 1 pertanyaan, sejak itu saya berubah. Saya tidak tanya itu lagi. Saya tanya, siapa yang bapak ibunya awal nama hurufnya itu podo S. Itu susah dapatnya. Dari Muntilan ini saya belajar. Luar biasa jamaah Salimah. Tidak ada Somada, Anissa, Lukmana, tidak ada. Salimah yang ada. Semoga Ustaz Salim istiqomah teng mriki. Kulo remen Pak teng mriki ini ya. Ini kan kita Riverside ya, sebanyak kali ngajinya ini. Dan saya lihat orang Muntilan ini akhlaknya niku sae, alhamdulillah. Mlaku ngeten nggih monggo. Sampai sapinya juga begitu, Bu. Saking akhlaknya sapi itu akhlak. Muntilan Pak. Salimah itu artinya selamat, cocok namine Salimah selamat. Yang urip iki golek selamat. Apapun kita golek selamat. Mungkin kula panjenengan sedaya selamat. Hidup di dunia kerja kepingin selamat. Kerja yang selamat itu yang bagaimana? Yang tidak repot, hasilnya cukup, selamat dari yang haram. Selamat. Hidup di akhir hayat kepingin selamat. Selamatnya hidup itu apa? Husnul khotimah. Ketika saya dan panjenengan, malaikat Israel datang dan mencabut, kemudian dicabut mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itulah salimah yang hakiki. Selamat yang hakiki. Siapapun kita. Kalau panjenengan ketika dicabut nyawa terus nyebut eling nang Gusti Allah, selamat. Mlebu kubur ditakoni oleh malaikat munkar nakir. Mungkin mboten ditangleti. Ada loh Bu orang yang diberi keistimewaan oleh Allah, tidak ditanya oleh malaikat munkar nakir, walaupun jumlahnya sedikit. Siapa tahu kita termasuk orang-orang itu. Karena dosane gak ono lah ditakoni apa nih? Diparingi izin oleh Allah. Jangankan pertanyaan munkar nakir, mlebu surga sing sak monten gedene niku lho. Ana sing bighairi hisab. Mlebu surga ana sing gak ditakoni blas. Padahal pertanyaan di dalam kubur niku nuwun sewu, hanya beberapa pertanyaan. Semoga kita masuk lancar, ndak pakai ditanya oleh malaikat munkar nakir. Jenengan nek gak amin ditakoni temenan ya. Mana tidak amin repot, tidak jihad tambah repot. Ya, mugi-mugi selamat. Dibangkit no di hari kiamat, jaluk selamat teng akhirat niki yo nopo? Kalau tengah jeng panjenengan ketinggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jenengan selamat. Do you understand what I'm talking about? Ketika dibangkitkan oleh Allah, begitu melihat di depan kita Nabi Muhammad, kita ikut di belakangnya Rasulullah, dan insya Allah kalau yakin sedoyo niki umat Rasul di murini kanjeng Nabi. Karena waktu itu kelompoknya cuma 2, Nabi Muhammad atau Fir'aun. Ya, Nabi Muhammad atau Fir'aun. Insya Allah kita di belakang Nabi Muhammad SAW. Begitu dibangkitkan jenengan ketinggal Nabi Muhammad, jenengan selamat. Di mahsyar ngenteni. Ini namanya kan teror. Apa bahasanya Muntilan? Teror? Tarub. Ya, tarub. Tarub ini karena menghindari panas. Di akhirat itu ada tarub. Khusus bagi yang dipilih oleh Gusti Allah. Kula berharap sedaya sing teng mriki niki mangke angsal tarub saking Gusti Allah. Yauma la dzilla illa dzilluh, ndak ada tarub kecuali tarube Gusti Allah. Bagi siapa? Bagi beberapa orang yang disebut 7 golongan tambah 1. 7 itu diantara sing paling gampang sodakoh sir. Sir niku sembunyi-sembunyi. Jadi sodakoh tapi sembunyi-sembunyi, jadi sing ngitangnya.
sedekah atau mengikhlaskan utang orang lain. Wonten tiyang utang teng jenengan mboten kata ya 20 juta. Loh, lah nek jenengan nganggep 20 juta cilik insyaallah ini 20 miliar, Bu. Amin ngene tok. Ya, Pak. Amin ngoten lho. Nek perlu golong-golong. Amin itu ambek golong-golong saking kepingin nang Gusti Allah. Orang yang mengikhlaskan utangi wong liya termasuk yang akan cepat mendapat naungan di hari kiamat. Mlebu naungan selamat. Digawa nang perhisapan perhitungan amal. Ini bakal terjadi loh, Bu. Ini bukan dongeng, ini pasti terjadi. Semoga kita termasuk hadir di majelis salimah sing teko selamat kabeh. Begitu ngadep nang ngarepe Gusti Allah perhitungan amal mudun rapote. Kalau di dunia kan bapaknya yang dipanggil. Wali dari anak Wonokairun Mangku Botolimo. Jenenge Wonokairun Mangku Botolimo. Atau Mangku Doro. Jadi Doro nang ndi celuk. Bapaknya maju ngambil rapot anak itu ketika di dunia, tapi di akhirat dikatakan oleh Allah dalam surat Maryam, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua akan datang ke Allah ijen-ijen. Monggo jenengan masukkan ke dalam benak panjenengan. Maju nang Gusti Allah ijen-ijen niku ya napa, Pak? Apa sampun siap kula panjenengan maju ijen dan kita tidak bisa apa-apa. Lisan tertutup, tangan gak iso ngomong, hanya bisa mengakui apa yang dilakukan. Mugi-mugi salah. Tapi ternyata hadirin sing sonten iki hadir terus Gusti Allah malaikat sing iki ojo dihitung saaken. Langsung lebokno swarga Firdaus. Amin ya rabbal. Nyebrang sirat itu juga gak gampang. Sirat itu sirat aja ya, enggak pakai mustaqim. Mustaqim itu orang nitian. Jadi sirat untuk nyebrang itu. Nyebrang sirat isore neraka. Nyebrang dengan kecepatan penuh, full speed. Mugi-mugi kula dongaaken iki panjenengan sing hadir niku sak langkah moro-moro tutuk surga. Nek jenengan ngeten suwe, nek amine kurang banter. Mugi-mugi sak langkah langsung swarga. Ngono. Ngoten. Kula mboten saged ceramah sing ngeten. Ibu-ibu, ayolah kita kembali kepada Allah. Oh, wis, ayo. Iki waktu sebentar lagi Ustaz Lukman dan Ustaz Somad terakhir kula jak ayo golek selamat. Selamat urip di dunia, selamat meninggal dunia, selamat di kuburan, selamat dibangkitkan oleh Allah di belakang Rasul, selamat dari hisab, selamat nyebrang sirat, selamat sampai jerune swarga. Seperti nama panjenengan majelisnya Salimah, mugi-mugi selamat. Golek selamat ya napa carane? Satu hadis dari Rasul cukup. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Sedaja umat ada bule neka. Ngerti aja. Tak ngerti. Tak ada sombong orang Madura. Sombong. Bener. Ada tretan gede nih Pak. Tretan lagi. Engki Pak, tretan. Itu bahasa Perancis etan. Tak iya, ada tak iyanya. Rasul mengatakan semua umat saya masuk surga. Amin. Kecuali sing boten purun. Nah, para sahabat tanglet, waman ya'ba ya Rasulullah. Sinten sing boten purun ya Rasulullah. Rasulullah niku alus, Pak. Mangke jenengan saksikan dewe di hari kiamat. Ya napa alusin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah niku alus pian. Besok ngeten, man ata'ani dakhalal jannah. Sapa sing nurut nang aku mlebu swarga. Waman asoni faqad aba. Siapa yang tidak nurut sama aku, ya berarti dia tidak mau. Rasul boten ngeten, sapa sing nurut nang aku mlebu surga. Sapa gak nurut ambek aku, neraka sing inti paling jero, ngoten. Nurut ambek aku surga. Gak nurut ambek aku ya berarti gak nang surga, gak berat. Tidak ada lagi tempat lain. Oh, aku gak apa-apa Mas, ya gak mlebu surga, pokoknya gak mlebu neraka. Lho ya apa ya? Apa cangkruk ndek sirat apa ya no? Tadi anak saya nyebrang itu monggo nggih Pak, hati-hati sampean. Mboten saged ngoten niku Pak. Mboten saged saestu. Apa artine saestu? Saestu itu ukuran 2, size 2. Ya.
Saestu mboten saged surga utawa neraka. Nek kula tingali gak ono potongan neraka blas. Ngono lho, alhamdulillah seneng Pak ngoten niku Pak. Kabeh insyaallah nurut nang Kanjeng Nabi, nek dikandani salat, nek dikandani nurut aurat, nutup aurat. Nek kandani apik nang wong tuwa, apik nang wong tuwa, sing lanang apik nang sing wedok apik nang sing lanang, anak nurut nang ibu, bapak ibu perhatian nang anake, apik nang tangga silaturahmi, sedekah nglakoni apik ngedoni ke elekan setuwa, ya nurut sak isone nang Kanjeng Nabi, insyaallah selamat. Ngapunten ingkang kathah. Jos majelis salimah luar biasa panjenengan. Semoga Allah memperjuangkan membalas perjuangan panjenengan dengan kebaikan. Ngapunten ingkang kathah. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustaz Lukman. Tolong basa Jawa krama inggih. Matur nuwun ingkang kathah, kula badhe wangsul rumiyin. Betul kan? Udah saat itu aja bahasa Jawa Inggris yang saya bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Ada mata yang bisa melihat, ada telinga yang masih bisa dengar, ada mulut yang masih bisa bicara, ada kaki yang masih bisa melangkah. Ada iman dalam hati kita mau datang jauh-jauh, ada yang nunggu sekian jam, sekian hari. Ibu-ibu mungkin nyiapkan jilbabnya dari 2 minggu yang lalu. Itu di rumah udah berantakan, pakai baju apa, kuning nampak gendut, hijau nampak kurus ya, akhirnya pakai baju putih. Ya kan? Tepung serbaguna jadi tepung serba salah. Itu kenapa sapinya juga sopan ya, ya, berakhlakul karimah. Nyun sewu gitu tadi. Salimah, selamat. Apa yang selamat dan bagaimana cara menyelamatkannya? Nah, saya cuma mau menyampaikan 2 pesan karena waktu saya tinggal 5 menit. Supaya Ustaz Abdul Somad bisa panjang. Ya kan? Nah, kalau Ustaz Abdul Somad bisa, kenapa harus saya? Jadi ayah bunda abang kakak mudah ingatnya materi saya. Tadi salimah, selamat. Tadi ada yang cangkruan ya Bib ya, di Siratul Mustaqim. Jadi, hai guys, gua duluan ya gitu. Permisi ya, gua duluan. Nggak ada, pilihannya cuma 2, surga atau neraka. Cuma mungkin ada yang transit. Ada yang apa? Supaya salimah gimana? Nah, mudah. Lihat tangan saya. Semuanya gini. Punya sendiri, jangan punya orang. Kadang-kadang pengajian tuh kan duduk badannya di sini tapi mikir orang lain. Kawan aku nih, suami aku nih, istri aku. Enggak, tepuk punya sendiri dulu. Masing-masing punya? Ayo semuanya ikut saya. Jamu. Jaga mulut. Apa bahasa sininya Ustaz Salim? Kan enggak mungkin C. Itu Surabaya kan tempat Habib C kan? Lesan. Saya baca di Hangrekso tutup. Waduh, berat ini. Kalau bahasa Pontianak jaga mulut. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Belajarlah untuk bicara yang baik-baik. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia bicara yang baik-baik atau udah tahu semuanya. Ada makhluk di sebuah negeri kerjanya 5M. Mencuci, memasak, menyapu, mengepel, mengomel. Siapa dia? Masak. Ini muka-muka istri solehah semuanya nih. Apa? Apa? Soleh? Nggak ngomel kan? Coba kita tanya, bapak-bapak, bahagia nggak dengan rumah tangga yang sekarang? Tuh, ada jeda. Jawab langsung, jujur, tidur di luar.
Nggak jawab, kok membohongi diri sendiri. Coba kita ulang ya. Bapak-bapak bahagia dengan rumah tangga yang sekarang? Tuh, terpaksa. Beda ibu-ibu bahagia dengan rumah tangga yang sekarang? Iyalah penguasa sesungguhnya. Oh, itu tepuk tangan melampiaskan selama ini. Boleh Pak tepuk tangan Pak? Saya mewakili Bapak-bapak, silakan. Alhamdulillah dia ngomelin istri saya, gitu ya. Bapak-bapak tidak mempan, kecil dimarah mama, besar sikit dimarah guru, ya kan? Udah tua kena marah. Loh, kok nyanyi? Tepuk sebelahnya Pak bilang, kita sama. Ada tips tadi di acara Jogja. Bapak-bapak kalau mau selamat tadi salimah di Siratal Mustaqim, saran saya ikut abang kita yang satu ini. Dia waktu ditanya, kenapa aset, mobil, rumah, tanah, kendaraan, semua di atas namakan istri. Istrinya bangga dan bahagia sekali. Pamer sertifikat, pamer gelang, pamer emas. Dia bilang, lihat suamiku, semua atas nama saya. Kalau dia ceraikan saya, dia keluar rumah gak pakai apa-apa. Pas ditanya suaminya, kok happy banget? Mas, panjenengan kok happy? Semua aset atas nama istri. Loh, harta itu, kata suaminya nih, kan dihisap. Haramnya diazab. Biarin aja dia diazab duluan. Saya masuk surga, kata dia. Oke? Loh, kok seneng ini? Astagfirullahaladzim. Jadi Bu, berbahagialah yang sekarang rumahnya, sertifikat motor, mobil atas nama panjenengan ya. Salimah. Selamat kena hisap. Pak, tenang Pak. Ada tagline saya, sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di akhirat gitu. Jamu, apa tadi? Banyak orang berdoa, tapi dia membatalkan doanya. Ya Allah, saya pengen umroh ya Allah, pengen umroh ya Allah, ke Baitullah ya Allah. Tapi saya janda ya Allah. Nggak ada larangan di Mekah dan Madinah tuh janda dilarang umroh, nggak ada. Ya Allah, saya cuma penjual gorengan ya Allah. Saya ini penjual kecil ya Allah, nggak ada duit, nggak ada nggak ada larangan. Siapapun berhak untuk sampai ke Baitullah. Saya ketemu langsung ngobrol cerita dengan banyak orang dengan izin Allah yang sampai ke Baitullah nggak pakai duit, dibayarin orang, gratis, dapat hadiah umroh, dapat dari bosnya. Bosnya lagi usil, minta hafalan surat. Apa surat hafalan favorit kamu? Qul huwallahu ahad. Udah hafalkan 3 kali. Kalau Habib ceritanya malah lebih seru. Mau dengar ceritanya Bu? Waktu saya udah habis. Habis maghrib. Oh ya udah habis maghrib kita di PM3. Jadi orang ini dikasih pesan sama gurunya, kamu harus yakin dengan apa yang saya sampaikan. Udah boleh. Jadi dia ini dikasih amalan. Saya pengen Pak Jero guru. Kata gurunya boleh. Baca Al-Waqiah 300 kali sehari. Berapa? Dengarkan, 300 kali. Gimana Pak? Siap-siap. Sami'na wa ata'na, sendiko dawuh. Nggak sampai sebulan balik datang bawa Pajero Sport baru, cash. Guru matur nuwun ingkang kathah, matur nuwun sangat. Lewat wasilah panjenengan saya bisa beli Pajero Sport cash tunai. Nggak pakai riba, nggak pakai ngutang. Loh, beneran kamu yang beli? Bener kata gurunya. Apa yang kamu lakukan? Nah, kita dengarkan cerita asli. Ceritanya dari Habib. Saya ngelanjutkan cerita beliau tahun lalu. Tahu Bapak Ibu apa yang dilakukannya? Dia bilang, Al-Waqiah 300 kali. Saya mengamalkan yang panjenengan ajarkan. Al-Waqiah 300 kali. Gimana ngamalkan Al-Waqiah 300 kali sehari? Dia bilang Al-Waqiah. Kata Ustaz Salim tadi, yakin. Maka kalau ayah bunda jamu, jaga mulut, hati-hati kalau mengucapkan al-kalamu nisfut doa. Apa yang kita ucapkan itu yang jadi kenyataan.
Wah, saya capek betulan badannya. Bilang aja ngantuk. Apa? Saya perlu istirahat. Ya Allah, saya perlu umroh, tapi saya tidak ingin bermaksiat dalam mendapatkannya. Yuk, saya kasih ijazah doa ya. Ibu-ibu masih ada keperluan semuanya kan, bapak-bapak? Sekolah anak, lunasin rumah, mobil supaya bebas riba dan segala. Jilbab sudah lunas semuanya? Soalnya di kampung saya, di mana? Di kampung saya itu jilbab tuh cicil 3 kali, 4 kali gitu. Di kampung saya, di mana? Enak orang sana, polos, tapi Tuan Guru bebas nih Tuan Guru. Jamu, apa? Bicara yang baik-baik. Ayo ikut saya, bicara yang baik-baik atau diam. Gini doanya, ya Allah, saya perlu titik. Isi sendiri apa? Perlu sapi, perlu suami, perlu jodoh, perlu menantu, perlu besan. Monggo, diisi titik-titiknya. Tapi kata kuncinya, saya tidak ingin bermaksiat dalam mendapatkannya. Coba diulang doanya. Saya perlu, bukan ingin. Kalau ingin tuh bisa nafsu. Kalau perlu itu memang kebutuhan kita. Saya perlu apa? Titik. Janganlah titik. Isi apa ibu? Tapi saya tidak ingin bermaksiat dalam mendapatkannya. Oke? Matur nuwun sangat, matur nuwun ingkang kathah. Jalan-jalan ke rumah ayah, di rumah ayah makan kue putu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Mekah, jangan lupa beli topi. Sudah lama saya tausiah, baru hari ini dihadiri sapi. Pripun kapare panjenenganipun? Saya alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salima artinya selamat, dan yang kita mohonkan selamat itu ada 7. Piro? 7. Yang pertama, selamat ketika di dunia menentukan pilihan kita adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu makanya doa kita ketika selesai sholat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Itu selamat yang pertama. Selamat yang kedua, ketika nanti menghadap Allah, doanya Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Kalimat yang terakhir keluar dari mulut ketika malaikat maut mencabut nyawa, la ilaha illallah. Makanya ibu kalau melihat ada bapak yang susah bangun subuh, bisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Ibu siap? Hati-hati Pak. Selamat yang ketiga adalah ketika selamat di alam barzah dari azab kubur. Makanya doanya sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Mudah-mudahan kita semua selamat dari azab kubur. Selamat yang keempat, ketika semuanya bangkit dari kubur, wa idzal qubur bu'tsirat.
Semua yang dikubur dibangkitkan hidup lagi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Dan kita semuanya selamat dari panas terik. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke perut, sampai ke dada, sampai ke leher. Tapi ada orang yang adem, ayem, tentram, nyaman, gak kepanasan. Siapa mereka? Mereka yang berkasih sayang karena Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. I love you full. Yang kelima, ketika diberikan catatan amal, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Siapa yang diberikan buku catatan amalnya dari sebelah kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka insya Allah perhitungannya akan ringan. Semoga buku catatan amal kita semuanya diberikan dari sebelah kanan. Yang keenam, apalagi ketika dia meniti titian siratal mustaqim, di bawahnya ada neraka jahanam yang selalu kita mintakan sama Allah 17 kali, ihdinas siratal mustaqim. Ada yang menyeberang itu kalbarti, seperti kilat yang cepat menyambar. Lalu kemudian dia pun sampai ke dalam surga, dipersilakan salamun qaulan min rabbil rahim. 3 kali diulang. Kenapa orang baca Yasin itu diulang 3 kali? Karena dia sekaligus doa supaya selamat. Mudah-mudahan kita semuanya selamat insya Allah. Dan yang ketujuh adalah ketika dia sampai ke dalam surga dan dia selamat dari neraka. Itu yang kita baca selesai maghrib 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Mudah-mudahan kita semua foto kabeh mlebu nang surga dan tidak tersentuh api neraka sama sekali insya Allah. Ketika jamaah dari Muntilan, semua jamaah ini masuk surga. Dan ketika mereka sudah sampai ke surga, yang pertama kali mereka cari adalah Ustadz Abdul Somad. Mereka nanya sama malaikat, Ustadz Abdul Somad lu ngonang di? Lalu malaikat menjawab, dia sudah lama nunggu di VVIP. Amin. Sebenarnya saya cuma minta dapat doa amin dari penjenengan ikut Bapak Ibu semuanya. Saya masuk surga mungkin karena ya Ustaz Abdul Somad kan ceramah, tabligh akbar, tausiah, pahalanya banyak. Saya khawatir pahala ceramah saya ini sudah hilang, diambil oleh viewer, follower, dan subscriber. Tapi ada orang-orang ikhlas di Muntilan yang nunggu kabarnya dari kemarin sore, sudah mendoakan mereka, yang mendoakan, ya Allah sehatkan Ustaz Abdul Somad, panjangkan umurnya, sampaikan ke Muntilan ini. Setelah sampai sini terserah ya Allah. Akhirnya kita ketemu semua dalam kebahagiaan. Jadi Salimah selamat dari yang 7 ini, semuanya selamat insya Allah. Amin. Nah, kalau mau selamat yang 7 ini, syaratnya juga mesti menyelamatkan yang 7. 7 selamat, syaratnya mesti selamat juga yang 7. Apa saja 7 yang mesti kita selamatkan? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang 1 ini. Yang pertama yang mesti diselamatkan dari atas dulu, nasiyatin kadzibatin khafi'ah. Yang pertama diselamatkan adalah selamat pikiran. Mulut bisa dihentikan, mata bisa dihentikan, tangan bisa dihentikan, kaki bisa dihentikan, tapi pikiran nggak bisa menghentikan pikiran. Siapa yang bisa menghentikan pikiran? Duduk di pinggir jalan, lihat orang pakai besar, baju kekecilan, orang kecil baju kebesaran. Nggak ada yang bisa menghentikan pikiran. Saya dari tadi pikiran saya memikirkan sapi terus. Pikiran nggak bisa dihentikan. Makanya kalau ada orang mengajarkan, pejamkan mata, tarik nafas, dengarkan suara gemericik air, suara kicau burung,
Jangan pikirkan tagihan, jangan pikirkan gaji 13 belum cair. Nggak bisa pikiran ini dihentikan. Pikiran hanya bisa dialihkan, memikirkan ayat Al-Quran, memikirkan bagaimana kita nanti di alam kubur, memikirkan bagaimana nanti kita di padang mahsyar, memikirkan. Itulah maka diajak kita ngaji, baca Quran, baca tafsir surat Yasin. Itu semua adalah supaya mengalihkan pikiran. Ketika kita sholat, pikiran kita sedang fokus. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Baru angkat takbiratul ihram, ingat kunci di atas TV. Namanya pikiran. Makanya sebelum sholat kita minta perlindungan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Zaman dulu tutup pintu, tutup jendela, kunci kamar, kunci rumah, nggak mikir apa-apa. Sekarang tutup kamar, tutup jendela, tutup pintu, tutup kamar, di dalam kamar mikirkan artis yang nikah lagi, yang cerai, yang hamil, yang masuk penjara. Gara-gara apa? TikTok. Mudah-mudahan Allah menjaga pikiran kita semuanya. Lalu Ustaz dari tadi ceramahnya nggak ngeliat sana, nggak ngeliat sana. Untuk apa? Menjaga pikiran saya. Lalu setelah dari pikiran, lalu kemudian mulai ke mata. Mata adalah jendela jiwa. Makanya para kiai, para alim, para ulama, para habaib, hadratal muhtaramin wal mukarramin itu kalau jalan nunduk. Alhamdulillah Ustaz Somad, dulu suami saya jelalatan sana kemari, tapi sekarang sudah mulai nunduk. Sejak ngaji? Enggak, sejak stroke. Mohon maaf kalau ada yang sakit, mudah-mudahan sehat walafiat. Matanya ditundukkan, raddul basar, menundukkan pandangan, jangan jelalatan. Doakan supaya yang ceramah ini jangan jelalatan. Lalu kemudian setelah dari mata kemana? Dari mata ke telinga. Telinga ini mendengar yang macam-macam. Alhamdulillah sekarang orang nggak mendengar yang macam-macam, paling dia diam aja. Kenapa? Earphone-nya 2. Earphone yang didengar juga baik-baik, yang didengarkan bacaan Quran, yang didengarkan salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Pikiran 1, penglihatan 2, pendengaran 3. Yang didengar dan dilihat nggak sabar kalau nggak dikomentari. Akhirnya mulut. Mulut ini penjaranya 2 lapis. Lapisan yang pertama adalah gigi, lapisan yang kedua adalah bibir. Tapi lidahnya lepas 1 hari sampai 10 kali. Membicarakan anak orang, mantu orang, tetangga orang, jiran orang, kawan orang, sahabat orang. Maka mulut ini kalaupun mau ngomong juga diisi dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya nggak bisa zikir seperti Ustaz Somad pakai irama, pakai lagu, suaranya keras. Wis, nggak usah pakai suara keras, pakai suara pelan aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tapi jangan cepat-cepat. Ini kadang mau cepat-cepat sampai bunyinya nggak jelas. Mos. Tetap ada makharijul hurufnya. Saya Pak Ustaz kalau pakai suara yang kuat itu malah nggak husuk-husuknya kalau di dalam. Ya udah dalam hati aja, nggak usah pakai suara. Selamat pikiran, selamat mata, selamat telinga, selamat lisan, apalagi selamat hati dari hasad, dengki, iri, busuk hati.
besok hari Ahad, hari Minggu, acara walimah, acara akikah, acara nikah, pulang dari acara walimah, detak jantung tidak normal. Bapak langsung ke puskesmas, panggil dokter, membawa balon berwarna hitam. Ada makan daging kambing? Enggak. Sate kambing? Enggak. Soto kambing? Enggak. Capcay kambing? Enggak. Ternyata bukan salah kambing. Yang salah siapa? Waktu kondangan tadi gelang tetangga besar betul. Begitu melihat langsung detak jantung gak normal. Jantung itu yang normal seperti jantung Ustadz Somad. Tapi jantung itu kalau gak ada normal bunyinya. Biasanya jantung itu nggak normal, kata Ustadz Lukman, disebabkan oleh dua. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Tapi kalau saya lihat dari senyuman jamaah Salimah ini, semuanya orangnya sugih kabeh dan orang bintang. Ustadz tahu dari mana? Dari senyumnya yang lepas. Orang kalau banyak masalah hidup dan ada utang, itu nggak bisa senyum lepas begini, tertahan. Bolak-balik kita pancing pasti senyum. Tapi ini bisa lepas nih. Mudah-mudahan yang masih ada utang segera ditolong lepas. Banyak juga ternyata. Nah, hati. Makanya selesai wudhu, wajahnya udah bersih, tangannya udah bersih, kepalanya udah bersih, telinganya udah bersih, kakinya udah bersih, tapi hatinya belum. Maka dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin, jadikan aku orang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, mensucikan hati dan pikiran. Wa ja'alni min ibadikas sholihin, jadikan aku orang yang soleh. Kok somat? Lalu setelah hatinya bersih, lalu turun ke bawah kemaluan. Menjaga kemaluan, jangan sampai salah alamat palsu. Kamu kenapa jalan dengan dia? Dia sudah seperti mas saya, sudah seperti kakak saya, sudah seperti teman saya, dia sudah macam abang saya, sudah macam kawan saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Mudah-mudahan kita semuanya menjaga ini, insya Allah. Ustadz Somad, sekarang maghrib itu jam 5.40. Maka Ustadz nanti mesti berhenti karena jamaah mau ambil wudhu, mau bersih-bersih, mau sholat. Kalau sampai jamaahnya nggak sholat, terlambat, waktu maghrib singkat habis, ditanya sama malaikat, kenapa nggak sholat? Karena Ustadz Somad. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, pembagian waktunya sudah, dan yang saya sampaikan tadi 7-7. Salimah selamat 7 di akhirat dengan menjaga 7 yang di dunia. Bagi yang ingat, alhamdulillah. Yang nggak ingat, jangan khawatir, karena ini bisa diulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di majelis Salimah Muntilan yang penuh dengan keberkahan ini. Yang baik datang dari Allah, yang tidak baik dari hamba Allah yang dhaif. Saya tutup dengan pantun penutup. Madiun lemahnya teles, matur nuwun Gusti Allah sing banes. Ada lagi super penutup lagi, menangkap puluh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.